Kita sering ingin mengetahui siapa seseorang sebenarnya. Teman, pasangan, kolega, atau bahkan diri sendiri. Kita menonton kata-kata mereka, memperhatikan gestur, mencoba menebak pikiran mereka. Tapi seperti kata para Stoik, apa yang ditampilkan seseorang tidak selalu mencerminkan jiwa yang sebenarnya. Bayangkan, kamu menilai seseorang hanya dari penampilan atau ucapan mereka. Tapi begitu mereka dihadapkan pada krisis, godaan, atau penderitaan, sifat asli mereka terkuak. Dan terkadang, apa yang kamu kira baik ternyata rapuh, dan yang kamu kira kasar ternyata tegar. Stoik sejati tidak menilai sekadar dari kata-kata atau penampilan. Ia menonton tindakan, pilihan, dan bagaimana seseorang mengendalikan diri ketika dunia menekan. Karena di situ letak kebenaran sejati. Tonton video ini sampai akhir, karena kita akan membahas 8 cara Stoik menilai sifat seseorang. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengenal mereka dan diri sendiri lebih dalam. Dan siapa tahu, di akhir video, kamu menyadari bahwa mengenal orang lain sebenarnya adalah cara untuk memahami batinmu sendiri. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, sifat terlihat saat orang menghadapi tekanan. Seringkali kita menilai seseorang dari kata-kata mereka atau sikap manis di permukaan. Senyum ramah, tutur kata sopan, sapaan hangat, itu semua membuat kita merasa aman dan percaya. Tapi kehidupan jarang sesederhana itu. Masalah datang tiba-tiba, tuntutan menumpuk, dan harapan yang digantung sering runtuh. Dan di saat itulah topeng mulai retak. Ia mulai menyadari hal itu saat menghadapi rekan kerja yang biasanya tenang. Ketika proyek penting gagal dan tekanan meningkat, wajah ramah itu memudar, panik, menyalahkan orang lain, atau bahkan mudah tersulut kemarahan. Sisi asli karakter seseorang mulai tampak bukan dari apa yang mereka katakan, tapi dari bagaimana mereka bereaksi saat dunia menekan mereka. Marcus Aurelius menulis, hal-hal besar tidak diuji oleh kata-kata, tapi oleh tindakan saat kesulitan datang. Seorang Stoik melihat tindakan, bukan penampilan, karena karakter sejati seseorang muncul dari pilihan mereka saat diuji, ketika dunia menekan dan ego tidak bisa lagi bersembunyi. Bayangkan seseorang yang selalu tersenyum dan ramah di kantor. Ketika tenggat waktu menekan dan kesalahan terjadi, orang itu mulai panik, menyalahkan orang lain, dan kehilangan kontrol emosi. Ia menyadari sesuatu yang penting. Ketahanan emosional dan integritas tidak muncul dari senyum atau kata manis, tapi dari bagaimana seseorang bertindak saat diuji. Jika ingin benar-benar mengenal seseorang, jangan lihat saat segala sesuatunya mudah. Lihat ketika dunia menekan mereka, ketika pilihan sulit, ketika tekanan datang. Disitulah sifat asli mereka muncul, jujur, tak terbantahkan, dan membekas di hati. Poin 2, sifat seseorang terlihat dari bagaimana mereka menghadapi godaan dan kepentingan pribadi. Kita sering kagum pada seseorang karena mereka tampak baik atau dermawan. Tapi sifat sejati muncul ketika mereka dihadapkan pada pilihan yang bisa menguntungkan diri sendiri, meski itu merugikan orang lain. Ketika godaan hadir,
uang, kekuasaan, pujian, atau kesempatan untuk menonjol, reaksi mereka adalah cerminan karakter asli, bukan topeng sosial yang mereka pakai sehari-hari. Ia mulai memperhatikan hal ini ketika bekerja bersama teman yang selalu terlihat rendah hati. Suatu saat, peluang promosi muncul dan kesempatan untuk mengambil kredit atas kerja orang lain ada di depan mata. Beberapa tergoda mengambil jalan pintas demi kepentingan pribadi. Beberapa menolak, tetap teguh dengan prinsip, meski harus melewatkan keuntungan besar. Stoik percaya, seperti kata Seneca, kita tidak diuji ketika segala sesuatunya mudah, tapi ketika keuntungan pribadi menguji integritas kita. Sifat seseorang bukan hanya muncul dari tindakan mereka di kondisi normal, tapi ketika godaan dan kepentingan pribadi bertemu pilihan moral. Bayangkan seorang teman yang selalu terlihat murah hati dan ramah. Ketika proyek penting dan bonus besar diperebutkan, ia melihat teman itu memutuskan untuk mengambil kredit atas kerja orang lain. Sementara yang lain menolak, tetap jujur meski harus kehilangan kesempatan. Di saat itu, ia menyadari bahwa integritas dan karakter sejati tidak diucapkan, tapi ditunjukkan dalam pilihan di saat godaan datang. Jika ingin mengenal seseorang lebih dalam, perhatikan bukan kata-kata mereka, tapi bagaimana mereka menghadapi godaan dan kepentingan diri sendiri. Karakter yang sebenarnya terungkap saat pilihan sulit bertemu dengan keinginan pribadi. Poin 3. Sifat seseorang terlihat dari luka dan ketakutan masa lalu. Kita sering cepat menilai orang dari reaksi mereka saat kesalahan atau konflik muncul. Tapi apa yang sebenarnya mereka tunjukkan bukan sekadar kemarahan atau penolakan. Itu adalah pantulan dari luka dan ketakutan yang mereka simpan sejak lama. Ia mulai menyadari hal ini saat berinteraksi dengan seorang teman yang mudah tersinggung. Sikap defensif dan curiga bukan karena teman itu jahat atau egois, tapi karena pengalaman masa lalu membentuk cara dia menghadapi dunia. Orang yang pernah dikhianati, diabaikan, atau direndahkan cenderung menutup diri, bereaksi berlebihan, atau menghakimi lebih cepat. Epictetus menulis, bukan hal-hal itu yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu. Ia melihat bahwa reaksi seseorang seringkali lebih banyak bercerita tentang batinnya sendiri daripada tentang dunia di sekitarnya. Seseorang yang tampak toksik mungkin sebenarnya sedang berjuang dengan luka lama yang belum sembuh. Bayangkan seorang teman yang mudah tersinggung dan cepat menilai orang lain egois atau tidak peduli. Saat ditelisik, ternyata dia pernah mengalami pengkhianatan berat di masa lalu. Setiap reaksi defensif adalah pantulan dari luka lama, bukan sifat aslinya yang jahat. Ia menyadari sesuatu yang penting. Memahami sifat seseorang juga berarti melihat luka yang membentuknya. Sebelum menuding orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang kamu lihat adalah karakter mereka atau pantulan dari luka yang belum mereka sembuhkan? Sifat sejati seseorang sering tersembunyi di balik ketakutan dan pengalaman yang mereka bawa. Poin 4. Keheningan dan kendali diri mengungkap sifat sejati. Kita sering mengira sifat seseorang terlihat dari kata-kata mereka, debat, atau bagaimana mereka bereaksi keras terhadap masalah. Tapi Stoik sejati tahu, sifat paling murni muncul dari keheningan dan kemampuan
mengendalikan diri. Ia mulai menyadari hal ini ketika menghadapi rekan yang biasanya reaktif. Dalam situasi yang menegangkan, kritik, kesalahan, atau provokasi, beberapa bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak. Yang lain tetap diam, menenangkan diri, dan menimbang langkah sebelum bertindak. Tindakan yang tenang itu mengungkap karakter sejati. Seseorang yang mampu menguasai ego, bukan dikendalikan oleh dorongan sesaat. Seneca pernah menulis, "Semakin besar kemarahanmu, semakin kecil kendalimu." Seorang stoik tidak membiarkan dunia menuntut reaksi mereka. Diam bukan tanda lemah, tapi senjata batin yang menunjukkan kekuatan sejati dan integritas. Bayangkan seorang teman yang biasanya cepat tersinggung saat komentar kecil muncul. Suatu hari, ia menerima kritik yang bisa memicu amarah. Beberapa teman bereaksi panas, membalas dengan kata-kata tajam, atau menyimpan dendam. Tapi yang lain diam, menarik napas, menenangkan diri, dan menanggapi dengan pertimbangan. Dalam keheningan itu, karakter sejati terlihat. Kemampuan menguasai diri, tetap teguh, dan tidak tergoyahkan oleh provokasi. Sifat sejati seseorang tidak selalu ditunjukkan oleh kata-kata atau kemarahan mereka. Kadang, keheningan dan pengendalian diri adalah tanda kekuatan batin yang paling jujur. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan godaan, tenang adalah bentuk perlawanan dan keteguhan yang terlihat paling jelas. Poin 5. Kebebasan sejati, mencintai diri tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Banyak dari kita menghabiskan hidup mencari persetujuan orang lain. Kita menyesuaikan diri, berusaha menyenangkan, dan takut salah agar diterima. Tetapi kepuasan yang datang dari pengakuan orang lain selalu rapuh. Ia menyadari hal ini ketika melihat teman-temannya yang selalu mencari pujian atau pengakuan. Setiap komentar, setiap tepuk tangan menjadi tolok ukur harga diri mereka. Dan begitu pujian hilang atau kritik muncul, dunia mereka runtuh. Sementara itu, beberapa orang tampak tenang, berdiri sendiri, puas dengan keputusan dan integritas mereka, bahkan ketika tidak ada yang menyadari atau menghargai usaha mereka. Marcus Aurelius menulis, "Ketika kamu puas dengan dirimu sendiri dan tidak bergantung pada penilaian luar, kamu telah menemukan kebebasan sejati." Stoik sejati tahu bahwa cinta dan penerimaan diri berasal dari dalam, bukan dari orang lain. Mereka belajar berdiri teguh, mencintai diri sendiri, dan menemukan ketenangan batin, meski dunia tidak memberi pengakuan. Bayangkan seseorang yang selalu menyesuaikan diri agar diterima di lingkungan baru. Dia dulu selalu cemas, takut ditolak, atau dihakimi. Suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti mengubah dirinya demi orang lain. Ia mulai berkata pada diri sendiri, "Aku cukup, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Aku damai, bahkan ketika tidak semua memahami." Dan dalam ketenangan itu, ia menemukan kebebasan batin yang selama ini dicari. Kebebasan dari kebutuhan validasi, dari penilaian, dan dari tekanan dunia. Kebebasan sejati bukan lahir dari pujian atau persetujuan orang lain. Ia lahir ketika kita berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri tanpa syarat, dan menemukan ketenangan di dalam hati. Itulah inti dari menjadi seorang stoik, teguh, bijak, dan tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia berpaling. Poin 6. Sifat seseorang terlihat dari bagaimana mereka menghadapi kritik dan penolakan.
Banyak orang merasa nyaman saat pujian mengalir, tetapi hati mereka diuji ketika kritik atau penolakan datang. Reaksi terhadap tekanan sosial ini sering membuka lapisan karakter yang tersembunyi. Ia mulai memperhatikan hal ini saat menghadapi teman yang biasa percaya diri. Ketika dikritik atau diabaikan dalam proyek penting, sebagian teman menjadi defensif, marah, atau menutup diri. Yang lain mendengarkan, merenung, dan merespons dengan tenang, meski hati mereka tersinggung. Dalam sikap itu, ia menyadari sesuatu. Kekuatan batin terlihat bukan ketika semuanya berjalan mulus, tapi saat jiwa diuji oleh kata-kata atau penolakan orang lain. Seneca pernah menulis, kerelaan menerima kritik adalah tanda kebijaksanaan. Amarah atas penolakan adalah tanda ketergantungan pada opini orang lain. Seorang Stoik tidak membiarkan penilaian eksternal menguasai batinnya. Ia belajar menerima kritik sebagai cermin, bukan sebagai senjata, dan tetap berdiri teguh di hadapan penolakan. Bayangkan seorang rekan yang biasa tenang menerima pujian. Suatu hari, ia dikritik di depan tim karena kesalahan kecil. Beberapa rekan langsung defensif, menutup diri, atau menyalahkan orang lain. Yang lain tetap diam, menimbang kritik, dan menggunakan pelajaran itu untuk berkembang. Di saat itu, karakter sejati mereka terlihat, kemampuan menerima kenyataan tanpa kehilangan kendali, dan tetap teguh pada nilai diri. Jika ingin mengenal seseorang, perhatikan bagaimana mereka menghadapi kritik dan penolakan. Sifat sejati muncul ketika ego diuji, bukan ketika pujian mengalir. Disitulah kita melihat siapa yang berdiri teguh dan siapa yang bergantung pada opini orang lain. Poin 7. Sifat seseorang terlihat dari bagaimana mereka menghadapi ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dalam hidup, ketidakadilan muncul tanpa diundang. Pekerjaan yang dicuri, pujian yang diberikan pada yang tidak pantas, atau kebohongan yang merugikan. Sifat asli seseorang muncul bukan dari bagaimana mereka menilai dunia, tetapi bagaimana mereka merespons ketidakadilan itu. Ia mulai menyadari hal ini ketika menyaksikan rekan yang biasanya tenang menghadapi ketidakjujuran manajer di kantor. Sebagian orang marah, membalas dengan cara yang merusak reputasi atau hubungan mereka. Yang lain memilih menahan emosi, bertindak bijak, dan menyelesaikan masalah tanpa kehilangan integritas. Disitulah terlihat siapa yang digerakkan oleh ego dan siapa yang digerakkan oleh prinsip. Epictetus menulis, dunia tidak adil, dan itu tidak menghalangi kita untuk tetap adil. Stoik sejati tidak membiarkan ketidakadilan membentuk dirinya menjadi buruk. Ia tetap teguh, mengambil langkah yang benar, dan menjaga hati agar tidak tercemar oleh dendam atau amarah yang merusak. Bayangkan seorang teman melihat rekannya diakui untuk kerja yang sebenarnya bukan miliknya. Beberapa orang merespons dengan kemarahan meledak-ledak, menyebarkan gosip, atau membalas dendam. Yang lain tetap diam, menilai situasi dengan tenang, dan fokus melakukan apa yang benar untuk jangka panjang. Dalam ketenangan dan integritas itulah karakter asli muncul, tidak tergoyahkan oleh ketidakadilan, tetap berpegang pada prinsip. Jika ingin mengetahui siapa seseorang sebenarnya, lihat bagaimana mereka menghadapi ketidakadilan dan ketidakjujuran. Sifat sejati terlihat bukan dari kemarahan sesaat, tapi dari keteguhan hati dan integritas di tengah dunia yang tidak adil. Poin 8. Sifat seseorang terlihat dari konsistensi dan keteguhan
batin sehari-hari. Banyak orang bisa tampil baik sesekali ketika segalanya berjalan lancar atau mata dunia menatap. Namun, sifat asli muncul dalam konsistensi mereka sehari-hari, bukan hanya momen spektakuler. Ia menyadari ini ketika memperhatikan seorang teman yang selalu bertindak benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Tidak hanya saat pengakuan hadir atau tekanan ringan muncul, tapi juga saat kesulitan, godaan, atau kelelahan datang. Setiap keputusan kecil, setiap kebiasaan sehari-hari menunjukkan karakter yang tak tergoyahkan. Marcus Aurelius menulis, kualitas diri terlihat dalam tindakan kecil yang konsisten, bukan dalam kata-kata besar. Seorang stoik menilai orang dari apa yang mereka lakukan setiap hari, dari disiplin, integritas, dan keteguhan yang tidak bergantung pada sorotan atau pujian. Konsistensi dalam tindakan adalah cermin dari jiwa yang stabil, bijak, dan tegar. Bayangkan seseorang yang selalu membantu rekan kerja, mendengarkan teman, dan menjaga kata-katanya setiap hari. Tidak ada yang memaksa atau memberi penghargaan. Kadang orang lupa dan mengabaikan kebaikan itu. Tetapi ia tetap melakukan hal yang benar, tetap konsisten, dan tetap tenang di tengah tekanan dan godaan. Di sanalah terlihat sifat asli yang teguh, bijaksana, dan tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Jika ingin benar-benar memahami seseorang, perhatikan konsistensi mereka setiap hari. Sifat sejati tidak muncul dari kata-kata, pujian, atau momen besar, tapi dari tindakan kecil yang diulang dengan integritas dan keteguhan batin. 8 cara ini bukan sekadar daftar teori. Mereka adalah cermin bagi batin kita sendiri. Saat kita memperhatikan bagaimana seseorang menghadapi tekanan, godaan, kritik, ketidakadilan, atau tantangan sehari-hari, kita tidak hanya menilai mereka, kita belajar memahami diri sendiri. Kita belajar bahwa karakter sejati muncul ketika dunia menekan, ketika godaan menguji, ketika luka masa lalu menuntut, dan ketika konsistensi diuji setiap hari. Sifat seseorang bukanlah topeng yang mudah ditunjukkan, melainkan refleksi dari integritas, keteguhan, dan kedalaman batin mereka. Seperti kata Marcus Aurelius, kenali dirimu melalui tindakan orang lain dan biarkan tindakanmu sendiri menjadi cerminan batin yang teguh. Jika latihan ini menyentuh batinmu, jangan biarkan cahaya ini padam di sini. Klik subscribe sekarang dan biarkan filosofi ini menjadi penuntun setiap langkahmu. Mari bersama-sama membangun jiwa yang tegar, bijak, dan tak tergoyahkan. Satu latihan batin dalam satu waktu. Dari 8 cara ini, manakah yang paling membuka matamu tentang seseorang? Atau bahkan tentang dirimu sendiri? Pernahkah kamu menyadari bahwa karakter sejati seseorang muncul di saat tertekan, tergoda, atau diuji? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Suaramu bisa menjadi cermin dan cahaya bagi jiwa lain yang masih belajar mengenal diri dan orang di sekitarnya. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.